Saya nggak pernah pulang waktu itu kan, 9 tahun. Meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan suami, ya itu kesalahan saya gitu ya. Kalau misalnya kita belajar ngaji di mana, entah ada pengajian apa. Ini pas ke sana, datang yang ada kita lihat, sorry ya kalau nggak karaoke, nyanyi-nyanyi, organ tunggal, bla bla bla, main biliar, mulu bukan mau jadi apa sih belajar ngaji? Kasus narkoba yang menjerat A. Gatot Brajamusti kembali menguak kisah lama soal kemisteriusan sosok A. Gatot dan padepokannya. Ya, pada suatu masa, padepokan A. Gatot pernah menjadi tempat favorit banyak artis seperti Elma Tiana dan Reza Artamevia untuk menimba ilmu agama. Sayangnya meski memakai embel-embel agama, padepokan A. Gatot justru menuai kontroversi karena terkesan eksklusif dan tertutup. Selain itu, para artis yang berguru pada A. Gatot seperti terjerat dan susah untuk lepas dari pengaruh A. Gatot. Contoh nyatanya adalah Reza Artamevia yang sudah belasan tahun berguru pada A. Gatot. Sampai akhirnya Reza ikut pula diringkus polisi karena kasus narkoba bersama A. Gatot. Lewat akun pribadi jejaring video berbagi miliknya, Elma akhirnya bicara kepada publik ihwal kisah kelam dan penyesalannya bergabung dengan Padepokan Brajamusti. Saya nggak pernah pulang waktu itu kan, nggak pernah pulang. 9 tahun, nggak pernah pulang, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan suami. Itu kesalahan saya gitu ya. Tapi dia nggak pernah melarang, tapi itu dengan sendirinya saya tuh malas gitu loh untuk pulang karena saya udah merasa nyaman gitu. Elma memutuskan untuk membuka kembali kisah masa lalunya saat berguru pada A. Gatot. Elma tahu pasti media akan mencarinya setelah A. Gatot dan Reza ditangkap polisi karena kasus narkoba. Elma memutuskan untuk bicara dan Elma memilih Teddy Syah sebagai pewawancaranya. Elma sendiri sudah lepas dari padepokan A. Gatot sejak 5 tahun lalu. Sebelumnya selama 9 tahun Elma berguru kepada A. Gatot. Dan pada tahun 2011 Elma memutuskan untuk pergi setelah Elma menyadari kalau selama ini dirinya keliru memilih guru. Setelah 9 tahun di sana, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tempat A itu sudah 5 tahun yang lalu. Jadi saya keluar dari tempat A itu 2011 bukan karena kasus itu ya narkoba ya. Jadi karena saya nggak tahu dan awam, dan saya meninggalkan dia bukan karena kasus narkoba, tapi saya meninggalkan karena satu, mungkin saya melihat AA waktu itu sudah keduniaan. Selama berguru kepada A. Gatot, Elma seperti telah dicuci otaknya. Sampai-sampai Elma tega meninggalkan anak dan keluarganya. Keluarga Elma sudah berulang kali mengingatkan Elma untuk pulang, namun Elma tak menggubrisnya. Waktu aku merasa di sana, aku kan di sana memang mengarahnya ke ya itu tadi, ceramah, baca Quran, terus pokoknya yang intinya berbau dengan agama lah. Tapi mungkin dari sisi keluarga melihatnya aku aneh, jadi menjauhkan diri, jadi tidak mau berinteraksi, jadi menjauhkan keluarga atau semuanya lah. Tapi pas kita lihat, belajar ngaji kok kayak gini ya, kayak nggak ada sesuai ekspektasi gitu. Nggak seperti kalau misalnya kita belajar ngaji di mana, entah ada pengajian apa, terus kita belajar Al-Quran gimana. Ini pas ke sana, datang yang ada kita lihat, kalau nggak karaoke, sorry ya kalau nggak karaoke, nyanyi-nyanyi, organ tunggal, bla bla bla, main biliar, mulu bukan mau jadi apa sih belajar ngaji? Sulit dipahami bagaimana Elma bisa selama 9 tahun mengabdikan hidupnya untuk A. Gatot dan padepokannya dan melupakan keluarganya sendiri. Mungkinkah saat itu Elma berada dalam pengaruh mistik seperti kabar yang sering berhembus? Saya meninggalkan juga nggak izin, saya main pergi begitu aja gitu kan. Mungkin lebih kepada tidak sesuai lagi dengan akidahnya, dengan apa pribadi. Yang maksudnya dengan pribadi, dan juga kayaknya saya mau normal aja deh, kayak menjadi manusia, nggak mau berhubungan dengan yang gaib-gaib deh gitu. Yang lucunya gini, pertama kali dikenali sama si AA itu, kenalin, ini AA, langsung pasal, iya tapi ini bukan AA, ini Uncle. Uncle, maksudnya? Iya, ini lain lagi, dia bisa berubah jadi 5 orang. Secara tersirat, Elma dan Roni mengakui kalau mereka melihat hal-hal mistik selama berada di Padepokan Brajamusti. Elma tak hanya terikat secara fisik dengan A. Gatot, tetapi juga secara materi.
keluarga Elma menjadi saksi kalau selama 9 tahun berguru kepada A. Gatot, Elma sudah kehilangan banyak materi. Kita kalau misalnya udah pulang ke Jakarta, mau balik lagi ke sana, belanja dulu di mall, beli rak lah, beli makanan apalah yang banyak segala macam. Untuk dibawa ke sana. Ini kayak pulang ke sini ke mall belanja satu mobil itu bisa kayak belanjaan berbagai macam apalah itu segala macam buat dibawa ke sana. bersedekah kali. Sedekah kayaknya sih harusnya ke anak yatim, Kak. Isu penyalahgunaan narkoba sebenarnya sudah menyentuh A. Gatot sejak lama, dan hal itu ternyata juga berulang kali didengar oleh Elma Tiana. Namun Elma mengaku tak pernah melihat dengan mata kepala sendiri kalau ada penyalahgunaan narkoba di Padepokan Brajamusti. Iya, dari dulu saya dengar, tapi saya berpikir gini, aduh biarin kalah orang lain mau ngomong apa dulu ya. Saya berpikir biarin deh orang lain mau ngomong apa, yang penting gue itu ngerasain dulu tuh gue tuh diajarin begini gitu kan. Dulu saya begitu gitu kan. Tapi seiring sejalannya waktu saya berpikir tetap nggak berpikir sama sekali bahwa AA itu menggunakan narkoba, AA itu pakai nggak ada. Saya cuma berpikir, wah kayaknya kita udah nggak sejalan nih. Begitu banyak mudarat yang didapatkan Elma selama berguru kepada A. Gatot. Jika boleh berandai-andai, jika Reza dulu mau mengikuti langkah Elma Tiana yang memutuskan untuk pergi dari A. Gatot, pasti nasib Reza takkan seburuk sekarang. Apakah Elma tak pernah berusaha mengajak Reza untuk lepas dari tangan A. Gatot? Saya nggak punya ada sih keinginan untuk mengajak atau untuk apa, cuma saya nggak bisa. Karena saya ngelihat sosoknya dia itu sudah gimana ya, sudah punya keyakinan yang berbeda gitu. Tapi saya sih cuma lebih kepada mendoakan. Wah, ini cukup mengejutkan ya, memang statement atau penyesalan dari seorang Elma Tiana menjadi murid A. Gatot selama 9 tahun ya. Dan memang mungkin banyak kejadian-kejadian aneh dan juga banyak sesuatu yang mengganjal. Itu dia, sebenarnya juga bisa menjadi pengalaman sih sebenarnya bagi Elma Tiana sendiri. Kan pengalamannya, tapi mungkin ini bisa lebih pengalaman yang buruk, bisa jadi kayak gitu. Ya. Selama 9 tahun, men. 9 tahun, tapi bersyukur banget ya, karena ibaratnya Tuhan sayang juga dengan kakak Elma dan akhirnya bisa diberikan hidayah yang dengan jalan yang benar. Iya, itu dia. Gitu ya. Dan saya tidak bilang itu tidak benar, tapi yang pasti sesuatu yang berbau narkoba atau apapun itu di dalamnya itu tidak benar ya, dan tidak baik. Ya. Dan apalagi meninggalkan keluarga, dan selama 9 tahun itu cukup lama loh, James. Lama banget. Itu lama banget ya. Tapi yang pasti terima kasih mungkin masalah yang sekarang ini tengah hadapi ya, atau mungkin cerita-cerita dari seorang Elma Tiana bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, tidak hanya sama artis, tapi sama semuanya. Lebih hati-hati memilih guru, tidak yang memprovokasi, ya, tidak menghasut atau tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan keluarga. Nggak boleh itu ya. Ya, oke, baik. Pokoknya terima kasih Kakak Elma untuk ceritanya, dan juga terima kasih untuk Kakak Tedisha sudah mencoba menginterview Kakak Elma dan juga Sony tadi ya. Iya. Oke, dan bersama saya Ruben Onsu Dan juga saya Jus Purba. Kita berdua sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti Obsesi. Nah, berikut ini pemirsa dan juga Ruben, masih soal kasus A. Gatot yang menghebohkan banget nih. Benar, Ben markah ada ruangan rahasia di rumah A. Gatot Brajamusti itu? Oh my God. Ada ruangan rahasia. Tadi katanya dia bisa berubah jadi 5 orang gitu. Sekarang ruangan rahasia. Uncle. AA nggak mau. Dipanggilnya Uncle. Sekarang Uncle. Ruang Dia berubah rahasia. jadi 5 orang. Ada ruang rahasia? Iya. Oh my God, Harry Potter kali. Sesaat lagi tetap di Obsesi. Kasus tertangkapnya Gatot Brajamusti alias A. Gatot saat tengah berpesta narkoba bersama istri dan kelima rekannya di sebuah hotel di Mataram turut pula menyeret penyanyi senior Reza Artamevia. Mantan istri almarhum Aji Mas Said itu diketahui positif menggunakan narkotika jenis sabu usai menjalani tes urin. Dengan sorot wajah penuh penyesalan, Reza membantah jika dirinya adalah seorang pecandu narkoba. Menurutnya, di hadapan para awak media, penyanyi bersuara emas ini menyatakan jika dirinya tengah apes lantaran nekat mencoba barang haram. Siapapun bisa mengalami hal seperti saya. Anda mungkin juga kalau lagi apes bisa aja seperti itu. Saya tidak merasa ketergantungan. Tegaskan, kami tidak dalam keadaan orang yang sakau, kami bukan orang yang sakit, kami sehat walafiat. Penyalahgunaannya masih
di tingkat coba-coba pakai. Jadi belum tingkat kecanduannya, tingkat penggunaannya belum sering, belum kecanduan. Minggu malam sebelumnya, Reza turut tertangkap dalam sebuah operasi razia polisi di salah satu hotel elit di Kota Mataram bersama Gatot Brajamusti dan 6 orang lainnya. Saat penggerebekan, Reza bersama Gatot dan rekan-rekannya ditengarai tengah berpesta narkoba, usai terpilih menjadi ketua Parvi yang digelar di Kota Mataram. Enggak, saya nggak tahu itu juga. Silakan keluarkan aja. Keluar. Apa isinya? Kita sama-sama saksikan. Duit apa kita kan nggak tahu. Silakan keluarin aja Pak, nggak masalah. Pak, lihat sini. Ya. Nah. Ya. Tunggu, taruh. Baru ini pertama kali ketua umum Parvi ditangkap karena kasus narkoba. Jadi suatu noda hitam yang luar biasa. Bisa dibilang agak kecewa, tapi sekali lagi musibah datang kepada siapapun. Tidak melihat status, tidak melihat kedudukan, siapapun bisa, gitu kan? Kapanpun, dimanapun. Sementara sederet artis menyayangkan kasus narkoba yang melibatkan Reza Artamevia dan Gatot sebagai ketua Parvi. Pihak aparat Polda Nusa Tenggara Barat kemarin menggiring Gatot ke Jakarta untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas sejumlah bukti yang ditemukan di kediamannya. Dengan pengawalan ketat, Gatot dibawa dari Polda Mataram menuju Jakarta. Bapak udah pergi? Udah. Jam berapa? Udah ada jalan. Jam berapa tadi? Jam apa sih? Jam habis dulu ya. Bentar. Kayaknya di pesawat tadi nggak ada efek apa-apa, jalan aman aja. Pengawalannya bagaimana? Pengawalannya ya nggak terlalu Kali pas naik kita di Bandara Lombok, ya itu aja, cuman awalnya nggak begitu Tiba di kediamannya di bilangan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Gatot yang dikawal ketat pihak aparat memasuki rumahnya tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media. Secara tertutup, pihak aparat kembali menggeledah rumah Gatot. Kabarnya polisi menemukan sebuah brankas besar serta ruangan tertutup yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang dan hanya bisa diakses oleh Gatot sendiri. Tidak ada yang dorong. Tetap di situ. Gatot, gimana Gatot? Saya Gatot. Gatot. Heri. Kuasa hukumnya, kuasa hukum Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri. Permisi. Kuasa hukumnya Pak Heri. Udah. Kemana Pak? Pak mau dibawa kemana Pak? Dibawa kemana Pak? Dibawa kemana Pak? Apa yang dibawa? Kegiatannya cukup hari ini. Ya, yang diambil apa aja? Nanti akan dilaksanakan pada kesempatan berikutnya. Nggak ada berangkas yang diambil Pak? Nanti biar Dibawa kemana Pak? Pak dibawa kemana Pak? Pak info Pak. Di dalam itu tidak ada apa-apa, lagi istirahat. Yang sudah diambil apa aja Pak? Nggak ada. Sebenarnya ada berangkas yang diambil nih Pak? Ada berangkas yang diambil yang Nggak ada. Pak ada pintu rahasia bener nggak sih Pak? Nggak ada, semua baik-baik. Apa yang dicari sih Pak di dalam Pak? Hari ini. Yang di dalam itu, Pak AA itu kangen sama rumahnya, makanya diantar istirahat, ya. Nggak, tapi ini rekonstruksi atau seperti apa sih Pak? Nggak ada rekonstruksi, nggak ada. Apa ini dapat di dalam barang bukti di dalam apa Pak? Tidak ada yang didapat karena datang juga pihak kepolisian itu cuman mengantar Pak AA untuk melihat rumahnya. Kalau nganter doang kok Berarti ada hak istimewa dong Pak untuk Gatot nih. Udah kangen sama rumahnya boleh lah. Jadi saya diminta oleh polisi untuk datang menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang. Yang digeledah, yang disita apa aja Pak? Ada, saya nggak tahu untuk apa. Banyak nggak Pak jumlahnya? Itemnya banyak. Ada penambahan barang bukti kayak Kayaknya sih ada. apa aja Pak? Nggak bisa, saya nggak tahu. Serbuk. Nggak tahu. Termasuk ada brankas itu tadi Pak. Brankasnya belum terbuka ya. Mau dilanjutin karena tadi dia nggak mau kasih kodenya, katanya udah lupa. Jadi dipanggil tukang spesialis buka.
Brankas juga nggak bisa karena satu alat itu lupa. Nah, mungkin dia mau kembali lagi. Kasus penyalahgunaan narkoba yang menimpa Gatot Brajamusti dan Reza Artamevia menyeret pula ihwal kegiatan Gatot sebagai guru spiritual yang dianggap aneh dan keluar dari batasan agama oleh sejumlah pihak. Bahkan isu liar yang berhembus kencang, Gatot kerap menggunakan narkoba sebagai terapi penyembuhan bagi pasiennya. Ini merupakan pembukaan buat pengusutan kasus hukum dan pelecehan seksual yang terjadi kepada anak dari Reza. Jauh itu Elma tidak ngomong dengan saya bahwa itu sesat dan kurang nyaman, dia nggak bilang. Cuma katanya saya keluar aja dari Gatot. Saya nggak tahu. Cuman yang setahu saya, ya katanya artis yang sering ke sana itu siapa? Setahu saya yang dulu suka ke sana, yang dulu ya, Elma Tiana. Kemudian Reza Artamevia. Cuma dua itu yang artis, yang lain ya belum masuk hitungan artis lah gitu kan. Ya, ini cukup menjadi teka-teki ya isi Brankas. Itu dia, bener banget. Dan ada ruang rahasia. Masih rahasia banget itu Ruben tadi ya. Kata pengacaranya yang itu Pak AA. Itu panggilan kakak Pak, ya kan? Iya. Pak AA kalau panggilan Cici jadi kakak Cici gitu ya. Double jadi ya. Iya, itu sih menurut kita. Atau mungkin ada panggilannya lagi ya. Tapi kan juga di rumahnya Pak AA itu tadi kan masih aman ya. Kan tadi katanya kangen gitu. Tapi kok kenapa lupa ya? Harus lupa sama Brankasnya itu sendiri. Iya. Ini kan kangen ke rumah karena kan rame-rame. Ya kali ya kangen rame-rame ke rumah ya. Oke, baiklah. Oke, nanti itu biar pemirsa sendiri yang mengartikannya seperti apa ya. Nah, kita masih punya berita menarik dari selebriti yang lainnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali ya, baik kakak AA dan kakak Dede. Sesaat lagi tetap di Obsesi. Kita berdua kakak Dede. Tidak terasa 30 menit sudah kita menemani pemirsa yang ada di rumah. Kita maunya lebih dari 30 menit. Karena kalau kita udah membicarakan atau membawakan berita tentang selebriti itu nggak ada habisnya. Masih belum puas nih pemirsa ya. Tapi paling seru kalau kita ngomongin off air sih. Itu paling seru banget ya. Tapi yang pasti ya terus saksikan Obsesi setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9:30 pagi. Serta Sabtu Minggu jam 12 siang. Terus buat tadi yang telah menyaksikan Obsesi bisa langsung aja klik di www.okezone.tv. Saat kita pamit mundur. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Saya James Purba. Saya Ruben Osum. Salam Obsesi. Bye.